Sebentar Bu, dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, Jih, Pak. Untuk kebaikan, ini pertanyaan yang menarik. Untuk kebaikan, apakah ada yang menganjurkan untuk merutinkan sholat tobat? Gitu, Pak, pertanyaannya. Sholat, kalau saya, Pak, sholat tobat. Jadi, tobat itu yang terpenting apa sih? Tobat itu yang terpenting adalah perubahan sikap menjadi baik. Bukan di sholatnya. Ya, tapi perubahan sikap menjadi baik. Bahkan sehari sholat tobat 100 rakaat itu hampir tidak ada maknanya kalau kita tidak berubah menjadi lebih baik. Ya, kalau hadisnya sendiri memang ada ikhtilaf, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi terlepas itu, kalau kita anggap itu adalah dhaif, lemah, tetapi itu amalan yang boleh dilakukan. Tapi kalau kita mengambil esensi dari tobat, itu nanti mengambilnya di dalam surat Toha, ya, pada surat Toha ayat 82. Surat 20, Ibu, kalau bicara tobat, bicara kebaikan ini di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 82 itu ada 4 hal. Apa kebaikan akan kita miliki jika kita mau serius menjadi orang yang betul-betul baik? Satu, yaitu tobatan nasuha. Ya, tobatan nasuha itu sebenarnya tobat menutup semua keburukan yang pernah dilakukan, kesalahan dan dosa. Berjanji tidak mengulangi lagi dan betul-betul menyesali dan membenci. Yang kedua adalah yaitu meningkatkan keimanan. Iman itu harus kita tingkatkan. Ingat, iman bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa. Ya, kita berusaha meningkatkan keimanan. Kalau jatuh cepat naik lagi. Kemudian pastikan kita yaitu di atas petunjuk hidayah Allah. Banyak beramal solih. Amal soleh apa saja? Nih, mohon maaf, saya berikan tambahan, Bu. Mulai hari ini, Bapak Ibu, salah satu bukti kita cinta kepada Nabi, yaitu paling tidak setiap hari, mulai hari ini bisa dilakukan 10 kebaikan setiap hari bisa kita lakukan. Mau saya sebutkan? Ya, paling tidak ini, lebih-lebih Bapak Ibu yang mau menaikkan ibadah haji, 10 kebaikan setiap hari dilakukan. Insya Allah itu akan menjadikan kita lebih baik. Ya, amal soleh. Apa itu yang pertama? Yaitu sholat malam, sholat tahajud. Kalau belum bisa tiap malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan dalam satu pekan, nggak usah banyak-banyak, cukup 5, 6, 7 kali saja cukup. Ya. Ya. Jadi sholat malam, sholat tahajud. Kalau belum bisa tiap malam, paling tidak usahakan dalam satu pekan, nggak usah banyak-banyak, cukup 5, 6, 7 kali saja cukup. Ya. Yang kedua, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Kalau bisa 12 rakaat, kalau enggak 10 rakaat yang rawatibnya. Yang ketiga, sholat tepat waktu berjamaah. Sholat tepat waktu, terutama untuk ibu-ibu tepat waktunya, untuk bapak-bapak berjamaahnya di masjid. Yang keempat, duha. Mohon maaf Bapak Ibu, sholat duha biasanya yang sering 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat. Gak apa-apa, semuanya benar. Cuman kalau 2 rakaat itu sejak tahun berapa Pak? Kalau dimulainya dari tahun 2010, sekarang 2025, 15 tahun masih 2 aja. Nah kapan meningkatnya? Ya, 4 ya, tadi duha. Kemudian yang kelima, qiraatil Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu nggak harus banyak. Baca Quran itu nggak harus banyak. Ya, baca Quran itu cukup 1 hari 3 ayat saja cukup. Baca Quran nggak harus banyak. Cukup 1 hari 3 ayat saja cukup.
sebagai tambahannya. Sebagai, jadi sebelumnya udah 2, 3, 4, 5 lembar, tambahnya 3 ayat aja cukup. Nggak pakai tambahan juga nggak apa-apa. Yang kelima, oh yang keenam ya. Yang keenam apa? Menambah ilmu. Ya. Pokoknya nambah ilmu sekarang ya, bisa dengan datang majelis ilmu, bisa dengerin ceramah dari YouTube, pilih ya yang cari ustadz-ustadz yang menggugah hati kita. Baca buku ya. Karena memang salah satunya sebelum berangkat haji ini kan pengilmuan ini. Ya. Kemudian ya. Nah, kemudian apa? Mendoakan orang lain. Ini satu kebaikan. Beramal berpahala besar, mendatangkan banyak keberkahan. Karena malaikat akan mengaminkan doa kita, kemudian minta kepada Allah. Ini satu contohkan begini. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, berilah kebaikan, keberkahan, rahmatmu, petunjuk, hidayahmu, ya Allah. Jauhkan keburukan, musibah, dan fitnah pada diriku, keluargaku, teman-teman, sahabatku, saudaraku, tetangga kiri kanan, dan seterusnya. Malaikat akan aminkan, kemudian minta pada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini baik ya Allah. Dia doain temannya, sahabat, saudaranya, tetangganya. Ya Allah, doa-doa yang baik itu ya Allah, berikan kepada dia. Balik lagi ke kita. Nih ada baik lagi. Ini kan kalau keluar rumah, ada yang dagang nih. Kau dagangnya sepi, ya Allah, lariskan ya Allah. Ketemu lagi kok kelihatannya dia sakit, ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Jalan lagi kok ada yang kayaknya ya apa warungnya tutup atau kayak sepi, atau doakan lagi. Ya, itu satu kebaikan yang juga sering kita biasakan. Yang ke-8, gantian dong, masa aku terus. Yakin sedekah tiap hari. Ya, as-shadaqah. Jadi sedekah subuh itu cara prakteknya punya kotak di rumah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau bicara zakat infak sedekah, ini catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi sedekah subuh. Ya. Nah, sedekah, pokoknya sedekah. Khusus nanti 1 bulan serahkan ke masjid atau berikan ke fakir miskin yatim. Ya. Kemudian satu lagi. Yang ke-9. Yang ke-9. Yang ke-9 yaitu sholat fajar. Jangan pernah tinggalkan sholat fajar. Sholat fajar qobliyah subuh. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan safar. Ya. Dalam keadaan safarnya Rasulullah tetap itu. Satu lagi. Ayo, boleh disebut Bu? Kalau saum memang tiap hari. Enggak, ini yang tiap hari. Kebaikan yang setiap hari kita lakukan. Zikrullah dan sholawat Nabi. Jadi ada zikrullah dan sholawat Nabi, ini jadikan satu poin. Banyak mengingat Allah dan sholawat Nabi. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu bisa sholawat Nabi? Bapak Ibu bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Nah ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabnya? Takbir? Tahlil? Tasbih? Sholawat Nabi? Gitu dong, sholawat Nabi bisa. Kapan jawabnya? Tiba ya, itu 10 kebaikan itu kalau kita lazimkan, hidup kita akan jauh lebih baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Gitu Pak. Ya jadi intinya ngapunten ya. Jadi saya lebih menekankan pada taubat itu tadi bukan di sholatnya, tapi perubahan sikap kita. Insya Allah. Jadi Pak, ini masih ada samping-sampingnya beliau. Jadi monggo Pak.
Baik. Baik. Baik, nah ini pertanyaan menarik karena Rasulullah tidak akan mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang. Begini Pak, tergantung janjinya dengan. Satunya gini, jenengan tidak boleh Bu, Pak, berangkat haji sementara itu memang dalam waktu janji hutang. Temannya tanya, loh ente punya hutang mana? Anda ini mau haji, ngerti gak lu? Gak sabaran banget, nah, nggak boleh. Kita zolim. Tapi kalau jenengan janjinya memang misalkan ya, nanti kan berangkat bulan April ya, utang jenengan katakanlah bulan Agustus, tidak masalah. Karena itu tidak termasuk melanggar janji. Nah, kecuali jenengan janjinya yaitu pas nanti pas di waktu janji itu pas haji. Jenengan harus komunikasi. Kalau dia nggak mau, ya jenengan harus lunasi dulu. Karena itu kewajiban yang harus ditunaikan lebih dulu. Bahkan kita dipandang belum mampu. Kalau kita nggak boleh alasan mau haji tapi masih punya utang. Ibu kan punya utang, ya karena kan mau haji. Kamu nggak sabaran banget sih, kok malah marah? Nah, gitu Pak. Tapi kalau jenengan janjinya Agustus, insya Allah kan udah pulang dari sana. Tidak ada masalah itu. Itu tidak termasuk menyakiti, tidak menzalim, dan itu tidak mempengaruhi kemabruran. Tapi kalau jenengan berangkat, diam-diam, padahal ada utang, biarin aja. Nanti dia juga, nah itu yang nggak boleh Pak. Ya, Allah alam misal. Dua juga boleh Ustaz, biarin aja Ustaz. Saya tambah sedikit waktu Ustaz, nggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. J. Ya. 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 Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang pertama untuk wanita, ketika dalam kondisi di umum, ya kondisi umum kan mungkin yang ada juga laki dan lain sebagainya agak ribet ya Bu ya. Dengan kondisi yang khusus wanita, itu kan juga pelaksanaannya berbeda. Tapi sebetulnya yang saya maksudkan menghindari tayamum itu kalau kita memang pasti ada menyumpahin air. Karena tayamum baru berlaku manakala kita tidak menyumpahin air. Selama Ibu menyumpahin air tadi, pakai spray tadi dulu Bu. Bisa kok ya. Ya sambil duduk mungkin kalau banyak yang lalu lalang mungkin teman yang lain mungkin menutupi kan begitu. Bisa kok ya. Tergantung lah Bu ya. Atau kita mojok kan gitu. Nah, ya makanya usahakan pakai baju yang ini agak longgar ya. Tapi kalau gimana? Jadi kalau bajunya yang nggak bisa dimasukin tangan ini kan akhirnya masa hukumnya yang ngikutin kita? Kan kita mesti ngikutin hukum kan? Nah itu yang pertama. Maka pastikan usahakan ketika baju ya baju yang kita bisa untuk wudhu lah. Artinya kalau pakai spray itu kan bisa itu dimasukkan begini kan? Ya. Kalau bajunya longgar bisa kok Bu, insya Allah bisa. Itu teknis saja ya Bu ya. Insya Allah bisa. Tapi prinsip awalnya kita tidak tayamum kalau kita masih menyumpahin air. Kecuali kalau betul-betul kita tidak dapat air, ya tetap kita tayamum. Ya. Maka pakai spray itu tadi salah satu solusi paling aman ya dalam kondisi darurat. Yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan walimatus safar. Ini Ibu jawaban yang mana ini maunya? Yang tegas-tegasan atau yang mana? Yang benernya ya mungkin gitu. Ini kalau saya mendudukkan walimatus safar itu adalah mubah, boleh-boleh saja.
Gini alasannya, selama panjenengan tidak menganggap itu wajib ataupun sunnah. Ketika jenengan sudah mendudukkan ini wajib sunnah, itu yang menjadi masalah. Ya. Tapi kalaupun jenengan merasa nyaman, saya nggak perlu, ya sudah. Ya. Memang semuanya akan diomongin orang. Pertanyaannya, keridhaan siapa yang kita cari? Ya, keridhaan Allah. Ya sudah, kumpulkan saja. Kalau tadi sama keluarga nggak masalah, keluarga sudah tahu. Malah kadang-kadang menjadi omongan yang nggak baik juga. Berangkat diem-diem, ya. Pulang nggak bawa oleh-oleh. Mending kalau berangkatnya diem, pulang bawa oleh-oleh masih mending itu. Ya, jadi kalau saya memahami itu mubah, selama tidak mengatakan ini wajib ataupun sunnah. Kalau ibu sudah mengatakan ini wajib loh, ini sunnah loh, swalimatus safar, itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, tapi kalau seperti kita kumpul-kumpul, wong ibu nggak mau berangkat haji aja, kalau ngumpulin tetangga kiri kanan ngajak makan-makan, ngundang ustadz ceramah boleh nggak? Ya udah ibu undang saya aja nanti, insya Allah saya kasih tahu. Ada hikmahnya, ada hikmah. Ini ada sekedar hikmah saja, yaitu saya pernah ada walimatus safar, saya ngisi, alhamdulillah yang tadinya bapak itu, ibu itu nggak tergerak sama sekali, tapi dengan itu ada wasilah, dia sadar, ya dia malah mau. Yang tadi nggak kepikir haji, tapi alhamdulillah juga begitu. Ambil sisi hikmahnya, ya. Dalam ini saya memahami itu muamalah. Walaupun ada guru yang lain mungkin menunjukkan itu sampai ekstrimnya bid'ah. Tapi saya tidak berani mengatakan bid'ah kalau saya menunjukkan itu. Karena asas manfaatnya lebih baik, ya. Ibu sendiri nanti kepikiran juga berangkat. Ya apalagi ditelepon, Allah diam-diam ya. Nah, panjang lagi cerita, ibu nggak siap hati, nanti menjadi masalah. Ya Bu ya, itu jawaban saya begitu, Allah alam. Bunda tadi kayaknya mau tanya Bun, apa Bun tadi? Nggak apa-apa, saya pilih. Silakan Bun, kalau nggak ada ya. Cukup Ustaz ya. Ya. Iya. Itu kan air suci mensucikan, tidak ada masalah dia. Selama air itu tidak kena najis, boleh aja. Alah, ribet sendiri, itu yang ribet sendiri itu Bu itu. Ya, itu kurang ngopi itu kali. Enggak, insya Allah boleh. Ini termasuk, kita banyak air gini. Diminum aja boleh kok. Yang nggak boleh air sirup. Baik ya. Terima kasih. Tapi nanti kita akan bahas nanti di materi untuk yang saya ngomong selanjutnya. Dan sepakat saja dengan pendapat yang sama. Misalnya itu juga masalah bersama, kita juga nanti akan bahas tentang masalah. Yang jelas ini semua tentunya akan kita kumpulkan dalam bentuk yang kita baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kita ulangi lagi tadi doa tadi ya, untuk yang 3 tadi. Nanti doa ini juga kalau di sini saya ada kenal Bu Tini kan, nanti ada grup ya, nanti ada doa mungkin saya bisa berikan ke Ustaz Azmi, bisa dibagikan Ustaz, insya Allah bermanfaat insya Allah ya. Boleh kita ulangi doa yang tadi ya Bu ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan
husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Seperti dalam ungkapan, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.